Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifan Irwanto, mahasiswa Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana dengan nomor induk mahasiswa 414201100067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun IoT Smart Tel Docking System menggunakan sensor jarak Notemsiu ESP8266 dan aplikasi Blink, yang dibimbing oleh Bapak Yudi Gunardi STMT. Latar belakang saya mengambil judul tugas akhir ini dikarenakan desain tangga atau tel dock yang ada di hanggar terlihat kurang memudahkan proses tel-in. Sebagai contoh kasus pesawat jenis Boeing 737 Next Generation yang menabrak tangga atau tel dock dikarenakan kurangnya sudut pandang dari para personil sehingga telat memberi arahan sopir towing car untuk berhenti. Hal ini sangat merugikan perusahaan karena biaya perbaikan akibat kecelakaan tersebut sepenuhnya harus ditanggung perusahaan atau biasa disebut cost of poor quality. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu alat bantu untuk mempercepat proses perawatan dan mengurangi potensi terbenturnya tangga atau tel dock dengan bagian ekor atau tail pesawat. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka saya mengambil laporan tugas akhir ini. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana rancang bangun IoT Smart Tel Docking System menggunakan sensor jarak Notemsiu ESP8266 dan aplikasi Blink. Yang kedua, bagaimana respons sensor jarak sub-infrared sensor GP2Y0A21YK0F terhadap cara kerja Smart Tel Docking System dalam mempercepat waktu proses tel-in pesawat dan mengurangi resiko terbenturnya tangga di bagian tail pesawat. Tujuan yang pertama, mengetahui model rancang bangun IoT Smart Tel Docking System menggunakan sensor jarak Notemsiu ESP8266 dan aplikasi Blink. Yang kedua, mengetahui respons sensor jarak sub-infrared sensor GP2Y0A21YK0F terhadap cara kerja prototipe Smart Tel Docking System dalam mempercepat waktu proses tel-in pesawat dan mengurangi resiko terbenturnya tangga di bagian tail pesawat. Batasan masalah. Yang pertama, pembahasan ini hanya ditunjukkan untuk alat bantu proses tel-in pada saat pesawat masuk hanggar untuk maintenance. Yang kedua, Smart Tel Docking ini hanya terbatas pada area hanggar saja. Flowchart sistem alat. Dari flowchart sistem dapat kita lihat sistem kerja dari alat ini dimulai dari inisialisasi port dan variabel lalu terhubung ke internet. Selanjutnya kita buka aplikasi Blink dan login, masukkan email dan password. Setelah terhubung ke sistem, kita tekan run untuk memperoleh data jarak antara tail dock dengan ekor pesawat. Selanjutnya kita pilih mode, untuk mode dockingnya kita pilih mode manual atau mode otomatis. Jika kita memilih mode manual, atur kecepatan speed motor DC. Selanjutnya kita arahkan maju atau mundur dengan menekan forward atau backward. Selanjutnya kita lihat respon tangga mendekat dan menjauh sesuai dengan perintah kita. Sensor mendeteksi data jarak dan ditampilkan lagi di aplikasi Blink. Selanjutnya, ketika kita memilih mode otomatis, kita atur dulu kecepatan speed motor DC. Selanjutnya, kita atur jarak. Yang dimaksud jarak di sini adalah jarak antara tail dock dengan ekor pesawat sesuai dengan tipe pesawat yang mau kita rawat. Nah, setelah jarak di set, otomatis tangga akan mendekat sesuai jarak yang diatur. Setelah jarak yang ditentukan tercapai, tangga akan berhenti dan menampilkan data jarak di aplikasi Blink. Motor DC berhenti dan stop.
Skematik rangkaian alat. Berikut merupakan skematik rangkaian alat yang telah dirancang. Yang pertama, power supply untuk suplai daya. Yang kedua, Notensio ESP8266 untuk modul WiFi dan juga microcontroller sebagai penyambung dengan aplikasi Blink. Yang ketiga, Arduino Nano sebagai microcontroller juga. Yang keempat, sensor jarak sub infrared GP2Y0A21YK0F sebagai sensor jarak untuk pendeteksi jarak antara tail dan ekor pesawat. Selanjutnya, driver motor L298N sebagai driver motor untuk mengatur suplai tegangan ke motor DC. Dan terakhir, motor DC sebagai penggerak atau aktuasi, bagian penggerak untuk tail dog untuk menggerakkan maju atau mundur. Ya. Selanjutnya, perancangan mekanik alat. Di sini dapat kita lihat alat yang telah dirancang, di mana terdapat dua buah tail dog di kiri kanan pesawat, dan juga terletak dua buah sensor di atas tail dog untuk mendeteksi jarak antara tail dog dengan ekor pesawat, dan juga terdapat motor DC sebagai penggerak untuk menggerakkan maju atau mundur. Pengujian alat. Pengujian yang pertama yaitu pengukuran elektronik, di mana yang pertama kita ukur adalah tegangan power supply. Pada tabel dapat kita lihat tegangan power supply stabil di range 5 volt dengan presentasi akurasi 99,2%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tegangan untuk power supply ini termasuk stabil. Selanjutnya, pengukuran tegangan motor. Di sini dapat kita lihat pada tabel terjadi perubahan tegangan ketika kecepatan motor dinaikkan. Selanjutnya kita lihat pada grafik. Pada grafik didapatkan nilai tegangan pada output Arduino yang terhubung dengan motor yang digunakan untuk pergerakan tail dog motor DC tersebut mendapatkan masukan dari pengaturan kecepatan dari aplikasi Blink. Ketika kecepatan pada aplikasi Blink ditingkatkan, maka kecepatan motor akan naik, sehingga motor DC akan berjalan lebih cepat dari sebelumnya, dan sebaliknya jika kecepatan dikurangi, maka motor DC akan berjalan lebih lambat dari biasanya. Hal ini berbanding lurus dengan tegangan yang dihasilkan. Semakin cepat kecepatan motor DC, tegangan yang ada pada motor akan semakin naik. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pengujian sensor jarak sub infrared sensor GP2Y0A21YK0F. Sensor jarak pada prototipe ini digunakan untuk mengambil data jarak antara objek benda dengan prototipe tail docking. Sesuai dengan prinsip fotolistrik sensor inframerah, sensor ini dapat menentukan jarak suatu objek berdasarkan intensitas cahaya inframerah yang diterima oleh receiver. Sehingga pengujiannya kita gunakan dua benda yang berbeda, yaitu kardus putih dan juga kardus hitam. Di sini kita ukur sebanyak 3 kali pada satu jarak, semisal jarak 10 cm kita ukur sebanyak 3 kali. Nah, di sini juga terdapat perbedaan pembacaan. Yang kita ketahui ada error di sini, sehingga pada tabel dicantumkan juga persen error untuk pengukuran. Selanjutnya dicantumkan juga untuk akurasi pada tabel. Selanjutnya kita lihat hasil pengukuran pada grafik. Dilihat dari hasil grafik, didapatkan hasil yang ditunjukkan oleh sensor jarak sub IR sensor
GP2Y0A21YK0F, di mana pengujiannya memperoleh hasil pembacaan sensor yang berbeda-beda pada setiap objek benda. Ada yang memiliki nilai akurasi yang tinggi, ada juga yang memiliki nilai akurasi yang rendah. Pembacaan sensor yang memiliki nilai akurasi yang tinggi terdapat pada percobaan pada jarak 20 cm dengan objek kardus putih, dan pada jarak 30 cm dengan objek kardus hitam, yaitu dengan tingkat akurasi 100%. Hasil kesalahan pembacaan sensor terbesar di jarak 10 cm dengan objek kardus hitam dengan tingkat akurasi 90%, yang kita ketahui pada dataset sensor sub-IR sensor. Range pengukuran sensor ini antara 10 cm sampai 80 cm. Selanjutnya, pengujian kecepatan pengiriman data pembacaan sensor jarak. Dapat kita lihat pada tabel selisih waktu untuk pembacaan sensor. Dapat kita lihat rata-rata 0,404 detik. Pada grafik juga kita lihat respon pembacaannya. Ya, kita dapat simpulkan di sini respon pembacaan sensor cukup baik dan kecepatannya juga cukup cepat karena tidak ada yang jauh dari garis rata-rata, jadi cukup stabil. Untuk pembacaan sensor tercepat yaitu 0,374 detik, dan untuk pembacaan sensor yang cukup lambat pada percobaan ke-6 yaitu dengan nilai 0,442 detik. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa kecepatannya cukup cepat untuk melakukan pemantauan secara real time. Dan yang terakhir, pengujian sistem integrasi. Pada pengujian sistem integrasi ini digabungkan semua elemen yang telah dijelaskan pada awal pembuatan. Pengujian ini akan menunjukkan hasil yang terjadi pada percobaan lalu akan dibandingkan dengan perencanaan awal yang telah kita rencanakan. Dari percobaan integrasi yang telah kita lakukan, kita mendapatkan tabel berikut hasil pengujian sistem integrasi dari alat ini. Untuk aplikasi dapat terhubung dengan microcontroller, berhasil. Alat dapat menampilkan sesuai desain, berhasil. Jika pesawat berada pada posisi, maka sensor kanan dan kiri akan mendeteksi jarak antara tail dog dan ekor pesawat secara aktual, berhasil. Menggerakkan maju atau mundur dengan menekan tombol, berhasil. Tail dog dapat berhenti secara otomatis sesuai jarak yang ditentukan, berhasil. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada video simulasi. Kesimpulan, dalam rangka mempercepat waktu perawatan pesawat dan mengurangi resiko terbenturnya tangga di bagian tail pesawat, prototipe Smart Tail Docking System ini melakukannya dengan sangat sempurna, dan ketika proses pemasangan tangga secara otomatis tidak perlu dilakukan oleh banyak orang dalam pemasangannya, sehingga personil perawatan pesawat bisa melakukan pekerjaan lainnya. Pada penelitian ini dibuat prototip menggunakan sensor jarak sebagai input dengan menghasilkan respon nilai rata akurasi di atas 95% pada jarak pembacaan 20 dan 30 cm terhadap semua objek benda. Kecepatan pengiriman data hasil deteksi sensor jarak ini juga cukup cepat dengan rata-rata 0,404 detik tiap pembacaan. Jadi dipastikan alat ini dapat membaca jarak dengan baik atau secara real time. Saran, dari pembuatan alat ini masih terdapat beberapa hal yang kedepannya bisa ditambahkan agar menambah nilai guna. Berikut adalah beberapa saran yang menurut saya perlu ditambahkan. Nomor 1, diharapkan nantinya dapat dicoba menggunakan platform antarmuka atau interface lain selain Blink, sehingga dapat kita ketahui perangkat lunak mana yang lebih efektif untuk menjadi interface alat ini. Yang kedua,
prototipe ini diharapkan bisa dilakukan pengembangan dengan menambahkan sensor ataupun yang diperlukan agar pembacaan posisi pesawat ketika proses take-in dapat lebih akurat lagi. Dan yang terakhir, alat ini masih berupa prototipe sehingga masih perlu penelitian lebih lanjut untuk menguji kehandalan alat, dan kajian efisiensi alat juga diperlukan agar sistem ini mampu diterapkan dalam dunia penerbangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.